Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama, Farel Ardeka Raya. Yang kedua, Hania Faiza Nabila. Yang ketiga, Naida Halimatus Syifa. Yang keempat, Rizkyan Nur Zahra. Dan yang terakhir, Syuhda Asadinillah. Nah, kita masuk ke bagian penjelasan dulu ya. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Sejumlah referensi menyebut Raden Patah memimpin Demak sejak 1478 Masehi, namun ada juga yang menuliskan tahun 1500 Masehi. Sultan yang sempat memimpin Kesultanan Demak yaitu 1. Raden Patah, 2. Pati Unus, 3. Sultan Trenggono, 4. Sunan Prawoto, 5. Arya Panangsa. Kesultanan Demak pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono, raja ketiga dari dinasti keturunan Raden Patah. Namun konflik perebutan kekuasaan yang memuncak setelah era Trenggono membuat umur Kesultanan Demak tidak sepanjang Majapahit. Didirikan pada tahun 1500, Kesultanan Demak berhasil melakukan ekspansi sekaligus menyiarkan agama Islam di kawasan Jawa Tengah dan Timur. Kesultanan Demak menguasai Cirebon, Jepara, Tuban, Madiun, Surabaya, Kediri, dan lain-lain. Kesultanan Demak juga sempat menguasai Banten dan menjadikannya negara vasal. Meski begitu, pusat pemerintahannya tetap terletak di daerah Demak. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi pada Sultan Trenggana dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin dinobatkan menjadi pemimpin Demak setelah kematian Pangeran Sabranglor pada 1521. Sultan Trenggana memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Batavia atau Jakarta untuk sekarang. Selanjutnya ada masa keruntuhan. Semuanya bermula pada kematian Adipati Unus yang kalah dalam peperangan dan menjadi awal dari perselisihan antar keluarga kerajaan. Awalnya terdapat dua kandidat yang akan terpilih menjadi raja selanjutnya, yaitu Sultan Trenggana dan Pangeran Sekar. Namun, Pangeran Sekar dibunuh oleh Sultan Trenggana melalui tangan anak Sultan Trenggana sendiri yang bernama Sultan Prawoto. Hingga akhirnya Sultan Trenggana berhasil menjadi raja ketiga Demak. Singkat cerita, Sultan Trenggana wafat, hingga akhirnya dilanjutkan oleh Sultan Prawoto yang menjadi raja selanjutnya. Namun, Sultan Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang yang merupakan anak Pangeran Sekar. Ia membunuh Sultan Prawoto beralaskan balas dendam. Arya Panangsang tidak hanya membunuh Sultan Prawoto, namun ia juga membunuh suami dari Ratu Kalinyamat yang masih mempunyai hubungan sedarah. Ketika Arya Panangsang resmi menjadi Raja Demak kelima, kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Demak memutuskan untuk memberontak. Salah satu tokoh yang terkenal bernama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Alasan Hadiwijaya saat itu tidak hanya untuk memberontak, namun ia juga diamanatkan oleh Ratu Kalinyamat untuk membalaskan dendamnya. Hingga pada akhirnya Arya Panangsang menemui ajalnya setelah ditikam oleh Sutawijaya atau anak angkat dari Hadiwijaya dalam pemberontakan itu. Kesultanan Demak juga berakhir pada saat itu dan wilayah kekuasaannya diambil oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya. Nah, kita masuk ke sisa-sisa peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama itu pastinya Masjid Agung Demak sendiri. Salah satu masjid tertua di Indonesia ini merupakan peninggalan utama yang paling terkenal dari Kesultanan Demak. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama yaitu Raden Patah dari tahun 1475 sampai 1518. Masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ajaran Islam yang dirintis oleh Wali Songo. Lalu yang kedua ada pintu Bledek. Pintu ini adalah jalan masuk Masjid Agung Demak yang mitosnya dikatakan terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakan Bledek. Saat ini pintu Bledek sudah rapuh dan tua.
sehingga dipindahkan ke dalam Masjid Agung Demak. Lalu yang ketiga ada Soko Guru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 soko guru atau tiang penyangga setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Soko Guru ini dipercaya merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Lalu yang keempat yaitu beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan di Masjid Agung Demak digunakan untuk memanggil masyarakat sekitar guna melaksanakan sholat. Dua peninggalan era Kesultanan Demak ini masih ada hingga kini. Yang ke-10 ada situs kolam wudhu. Situs ini tidak digunakan untuk berwudhu atau untuk mandi, namun hanya sebagai bukti peninggalan sejarah saja. Pada masa Kesultanan Demak dahulu, tempat ini digunakan untuk berwudhu bagi orang yang ingin melaksanakan sholat di Masjid Agung Demak. Lalu yang ke-11 ada maksurah. Maksurah ialah dinding yang ada gambarnya atau ada kaligrafi. Maksurah ini dibuat pada tahun 1866 Masehi, yaitu ketika Arya Purbaningrat menjadi Adipati Demak atau setelah Kesultanan Demak berakhir. Lalu yang ke-12 ada Dampar Kencana. Dulu Dampar Kencana merupakan singgasananya Sultan Demak yang ada di Masjid Agung Demak, yang sekarang menjadi mimbar untuk ceramah. Lalu yang terakhir itu ada piring campa. Piring campa yaitu sebuah hiasan yang ditempelkan di dinding dan di tempat imam Masjid Agung Demak. Piring campa adalah hiasan yang merupakan hadiah dari Ibunda Raden Patah yang katanya berasal dari Cina. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.